Halo teman-teman, selamat datang. Nah, di video ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama adalah mensuplai O2 dan sisa makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Lalu, membawa gas CO2 ke paru-paru dan mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Kemudian, fungsi sistem peredaran darah selanjutnya adalah untuk menjaga suhu tubuh dan mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Organ-organ peredaran darah terdiri dari dua, yakni jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran kurang lebih sebesar genggaman tangan pemiliknya. Struktur jantung terdiri dari atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Lalu ada pula aorta, vena cava inferior, dan vena cava superior. Selanjutnya adalah pergerakan darah dalam jantung. Pergerakan darah dalam jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diastol, merupakan kondisi relaksasi di mana jantung terisi dengan darah. Selanjutnya adalah sistol, terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah juga terdiri dari dua, yakni pembuluh balik vena atau pembuluh nadi arteri. Pembuluh balik atau vena berfungsi membawa darah menuju jantung, sedangkan pembuluh nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri dindingnya tebal dan elastis, sedangkan pembuluh darah vena dindingnya tipis dan kurang elastis. Lalu, katup pada pembuluh darah arteri hanya satu dan berada di pangkal aorta. Sedangkan katup pembuluh darah vena banyak dan berada di sepanjang vena. Pembuluh darah arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh darah vena terletak di permukaan tubuh. Selanjutnya, tekanan darah pembuluh arteri ini kuat dan darahnya memancar. Sedangkan pada pembuluh darah vena ini tekanan darahnya lemah dan darahnya hanya menetes. Aliran darah pembuluh arteri ini meninggalkan jantung, sedangkan aliran darah pembuluh vena ini menuju jantung. Sistem peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah di mana aliran darah dari jantung menuju seluruh tubuh lalu menuju jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari jantung lalu ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar terjadi secara bersamaan. Karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Eritrosit. Eritro adalah darah dan sit adalah sel. Jadi, eritrosit adalah nama lain dari sel darah merah. Permukaan sel darah merah memiliki antigen yang terdiri dari glikoprotein dan glikolipid. Di mana antigen tidak cuma satu, jadi eritrosit memiliki banyak sekali variasi antigen. Selain itu, pada satu individu dengan individu lainnya, antigen ini bisa berbeda-beda, jadi memang sangat-sangat bervariasi. Darah memiliki beberapa macam klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan antigen ini. Karena antigen ini bervariasi, maka pengelompokan atau klasifikasi darahnya pun ada sangat-sangat banyak. Ada kelompok darah ABO, ada juga yang berdasarkan RH, Lewis, Kell, Kidd, dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling utama digunakan adalah klasifikasi darah ABO dan RH. Yang pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi atau kelompok darah ABO. Pada pengelompokan darah ABO, yang akan menentukan nantinya apakah golongan darah kita itu A, B, AB, atau O.
adalah berdasarkan dari ada atau tidaknya dua antigen, yaitu antigen A atau antigen B. Selain dengan antigen, terkait juga dengan ada atau tidaknya antibodi di dalam tubuh kita. Antibodi yang dimaksud adalah antibodi anti A atau antibodi anti B. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah A ketika permukaan eritrositnya memiliki antigen anti A dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti B. Lalu, seseorang dikatakan memiliki golongan darah B apabila pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Lalu, seseorang dikatakan memiliki golongan darah AB jika pada permukaan eritrositnya memiliki dua buah antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Tetapi bedanya, pada plasma darah tidak memiliki antibodi anti A maupun antibodi anti B. Sedangkan yang terakhir adalah golongan darah O. Seseorang dengan golongan darah O pada permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Perbedaannya adalah itu. Ini adalah golongan darah A, ini adalah golongan darah B, ini adalah golongan darah AB, dan ini adalah golongan darah O. Jadi perlu diingat kalau setiap orang yang memiliki golongan darah yang berbeda, A, B, AB, ataupun O, perbedaannya adalah pertama, di antigen permukaan eritrositnya, dan pada antibodi pada plasma darahnya. Nah, sekarang silakan kalian mencoba untuk membuat media belajar seperti ini ya, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari materi sistem peredaran darah manusia. Nah, sekian pembahasan tentang sistem peredaran darah manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.